Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bu udah hadir untuk menjadi narasumber dari kelompok kami. Di sini kami minta waktunya sebentar untuk wawancara mendalam terkait gangguan tidur pada mahasiswa FKM UI khususnya buat anak ekstensi. Eh, di sini kami izin bertanya Bu untuk eh, Ibu itu gimana sih Bu untuk kualitas tidur yang baik gitu, khususnya untuk mahasiswa FKM? Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya mau dijelasin dulu dong, ini tugas apa, mata kuliah apa, terus kalian nelitinya tentang apa, tujuan latar belakang dan tujuan penelitiannya seperti apa. Dan ini berarti tugas kelompok ya. Semuanya yang ada di sini adalah satu kelompok. Benar Bu. Di sini kami beranggotakan sebenarnya ada empat orang, hanya satu orangnya di berhalangan tidak hadir karena ada urusan di tempat kerja Bu. Jadi cuman hanya kami bertiga. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi kualitatif yang dosennya itu dosen pengampunya itu yaitu Ibu Kartika. Di sini ada saya Siapa? sendiri, Ibu, dengan itu Bu, Ibu Kartika, itunya dosennya. Di sini, Kartika. ya, di sini kami beranggotakan empat orang sebenarnya. Di sini saya sendiri namanya Lisnawati Mariam, terus juga ada Kak Alfiki dan Kak Salsabila yang di sini khusus untuk melakukan wawancara mendalam. Sedangkan ada satu lagi anggota Kak Nur Fitriani, dia berhalangan hadir untuk hari ini. Lalu eh, untuk proposal kami sendiri itu di sini kan kita lagi belajar tentang metodologi kualitatif. Di sini kami mengambil judul dengan judulnya itu yaitu gambaran kualitas tidur untuk khususnya mahasiswa ekstensi di FKM UI. Nah, di sini itu kenapa kita mengambil gambaran kualitas tidur ini? Jadi karena kita itu tahu bahwa biasanya itu kan mahasiswa itu suka apa tuh suka kerja, apalagi khusus ekstensi itu kan dia kerja dan juga eh, kuliah dan pasti kan banyak ada tugas dan lain-lain sehingga pasti waktu untuk tidurnya pun pasti akan berkurang untuk mengerjakan tugas. Apalagi kan kayak beberapa mata kuliah itu biasanya itu kami itu mengambilnya itu di jam-jam yang eh, selesainya itu jam 20 atau mungkin ada yang sampai jam setengah 9 malam. Sehingga kan untuk mengerjakan tugas atau mungkin beraktivitas di malam hari sebelum tidur itu kan pasti kan terganggu gitu Bu. Jadi kita itu ingin mengetahui gimana sih gambaran dari kualitas tidurnya dengan wawancara mendalam dan juga fokus grup eh, diskusi yang dilaksanakan kepada psikolog, dokter, dan mahasiswa ekstensi. Khususnya juga ada mahasiswa ekstensi yang sudah semester akhir. Karena kan kita juga ingin mengetahui perbedaan antara mahasiswa ekstensi yang masih eh, hanya berkuliah saja dan tidak mengerjakan tugas akhir dengan mahasiswa ekstensi yang sedang mengerjakan tugas akhir. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman kelompok saya ada yang ingin menambahkan. Ya, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Merinsya, Bu. Sebelumnya, ini saya mohon maaf, ini saya sambil kerja, tapi saya luangkan waktu untuk Ibu juga, untuk menghargai Ibu juga yang udah hadir. Terima kasih banyak, Bu. Ya, yang sudah dipaparkan teman saya izin menambahkan dikit. Ini kan biasanya tuh kita kalau kekurangan tidur tuh pasti ada efeknya ya, Bu.
ada dampaknya juga pastinya dari fisiologis maupun psikologi. Nah, untuk psikologinya itu pasti dampaknya tuh kayak kita mudah sensitif, mudah marah, sulit konsentrasi dan lain sebagainya ya, Bu. Nah, itu kita pengen tahu dampak yang pasien atau mahasiswa dari ekstensi UI ini dampaknya seringnya tuh yang mana ya, Bu? Terus perbedaan dengan mahasiswa reguler biasa dengan ekstensi itu bener-bener dampaknya tuh yang banyak itu lebih yang dirasain apakah ekstensi atau reguler atau sama aja gitu, Bu? Sesuai dengan pandangan dari Ibu yang sebagai psikologi di Makara UI. Jadi tujuan Oke, kami mengambil itu adalah tujuannya itu, Bu. Terima kasih, Bu. ya, baik. Ya, terima kasih ya. Kebijakan jadinya. Dan kemudian ini kan penelitiannya tentang kondisi kurang tidur pada mahasiswa FKM ini khususnya ekstensi. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu gitu bahwa kami nggak punya data yang spesifik gitu untuk mahasiswa ekstensi SMUI. Jadi mungkin nanti jawaban-jawaban wawancara ini akan saya sampaikan terkait dengan kondisi mahasiswa pada umumnya gitu. Nah, kalau teman-teman nanti mau mengetahui lebih spesifik tentang kondisi mahasiswa ekstensi, ya mungkin perlu nanti narasumbernya yang mahasiswa ekstensinya itu sendiri. Jadi kalau tadi misalnya mau Mbak tadi ingin membandingkan antara yang mahasiswa ekstensif dengan mahasiswa reguler, yang secara spesifik saya nggak punya datanya, tapi mungkin kita bukti dan berkaitan dengan aktivitas atau peran-peran dari mahasiswa ekstensi gitu mungkin yang berbeda dengan itu kira-kira. Silakan lanjutkan. Baik, Bu. Langsung aja ya, Bu, ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Silakan. Oh iya, Bu. Sebelumnya supaya lebih formal lagi, kita mungkin mau tahu nih, Bu, eh, nama lengkap Ibu, terus di Makara UI, di bagian mananya, Bu, terus ingin lebih agak dekat dengan Ibu supaya jadi nanti selanjutnya narasumber atau wawancara kita tuh jadi lebih nyaman dan enak ya, Bu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Lagi itu kayak keluar. Ininya kelempar. Oh iya. Kalau Kak Nurfit nggak bisa sebentar aja, jadi kita untuk ada dokumentasi, suruh join. Nah, ini aku nggak bisa lama-lama ya, Kak. Soalnya aku lagi Zoom sama Dirjen. Jadi kamu suruh join sekarang, terus langsung gue screenshot nanti untuk dokumentasi kita. Nanti kalau aku tiba-tiba di tengah itu keluar, maaf ya, Kak. Soalnya aku lagi sambil Zoom. Hmm. Nggak apa-apa, yang penting sambil nanti.
Kak, kalau nanti untuk yang pertanyaannya berarti kita nanya yang 10 pertanyaan yang Kak Alisna kasih ini ya? Iya itu Kak, yang itu. Ini mau kita bagi atau nanti random? Atau sesi Sabil dulu tuh beberapa? Dia Kak Sabil dulu kan katanya mau keluar. Nah, kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Berarti Sabil 3 ya? Mm-mm. Yang pertama. Waktu. Ini ibunya keluar karena sinyalnya atau karena emang males nggak sih? Enggak kan ya? Nggak tahu aku. Abisnya beda yang ngechat aku sama yang jadi narasumber. Aku nggak sesuai yang semalam dikasih tahu itu. Di sini namanya itu Selviana di aku mah yang ngechat. Halo, mohon maaf tadi kayaknya sinyalnya bermasalah. Saya ganti device dulu. Dan Iya ini Bu, tidak apa-apa ya, Bu. Ya, device ya, ketiga. ya. Aduh, kenapa lagi? Ya, boleh kita mulai lagi dari awal, restart. Ya. Baik Bu. Mungkin dari Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu, biar kita lebih kenal dengan Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Ika Malika. Saya adalah psikolog klinis. Di sini di klinik satelit saya adalah koordinator pelayanan konseling dan kredensial tenaga kesehatan. Baik. Salam kenal Bu Ika. Salam kenal Ya, Bu. mungkin mempersingkat waktu ya Bu. Saya izin bertanya nih Bu terkait kualitas tidur. Nah, menurut kami kan kualitas tidur itu kan tidur tepat waktu, terus tidak terlalu misalkan siang itu kan kita harusnya 2 jam atau nggak 1 jam, tapi ini lebih gitu ya Bu ya. Terus tidak begadang. Nah ini nih menurut pandangan Ibu sebagai psikolog itu bagaimana sih Bu kualitas tidur yang baik? Ya, jadi kalau dilihat kualitas tidur yang baik dari sisi aspek kesehatan mental gitu ya, kualitas tidur yang memang terkategori baik itu adalah tidur yang ketika bangun ya membuat seseorang menjadi lebih fresh. Ya, fresh ini baik secara fisik maupun mental gitu. Karena tidur yang baik sebenarnya menjadi proses beristirahat ya, recovery gitu. Baik organ-organ tubuh bagian dalam kita ya, luar dalam bahkan ya, maupun recovery atau membuat kita berjarak ya dengan ketegangan-ketegangan psikologis ya atau stres-stres yang sedang kita miliki. Jadi mengistirahatkan dulu nih pikiran kita. Kan stres itu biasanya lebih banyak berawal dari apa-apa yang kita pikirkan ya. Bagaimana sudut pandang, perspektif, mindset gitu ya yang kita pikirkan dan terhadap sebuah masalah atau sebuah situasi atau keadaan gitu. Jadi kualitas tidur yang baik adalah tidur yang outputnya membuat seseorang segar kembali ya
fit lagi, fresh lagi, baik secara fisik maupun mental. Berarti walaupun kita ngerasanya tidur nyenyak, tapi besoknya itu kita kurang fit, itu berarti kita terganggu ya Bu tidur ya, kualitasnya kurang ya Berarti Bu. memang ada masalah dalam kualitas tidurnya, termasuk kalaupun kuantitasnya banyak, ya, tapi ketika bangun kok kita nggak segar ya, secara fisik mungkin pusing, rasanya capek, atau secara psikis mungkin ya gelisah, atau udah tidur banyak nih secara kuantitas, tapi aduh masih nggak bersemangat untuk bangun menghadapi hari atau aktivitas di hari itu kayak gitu. Nah itu mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam kualitas tidur kita terkait sama kualitas tidurnya. Berarti kuantitas sama kualitas tuh harus seimbang ya Bu. Iya, baik. Terus terkait ini kan Ibu psikolog di Makara UI juga ya Bu. Nah ini kebanyakan tuh ada nggak sih Bu mahasiswa kebanyakan yang mengeluh atau mengeluh terkait kualitas tidur itu kebanyakan mahasiswa ekstensi atau reguler ya Bu, atau seimbang? Nah itu dia, saya nggak bisa menyebutkan karena Oh nggak bisa takutnya nanti itu spesifik ya Bu. asumsi, ya kan? Kalau mau lebih banyak atau lebih ini ya harus dihitung kuantitatifnya gitu. Kalau Tapi menurut ya secara umum ya, pengguna layanan konseling di Klinik Satelit UI ya lebih banyak mahasiswa reguler gitu. ya, ya. Kalau menurut pandangan Ibu nih, eh, kualitas tidur mahasiswa Universitas Indonesia tuh baik nggak menurut Ibu atau agak kurang atau normal-normal aja gitu? Nah, iya, inilah karena kita ngomongin metodologi penelitian ya, jadi saya perlu menyampaikan hal-hal yang memang berdasarkan data atau fakta. Kalau tadi pertanyaannya mahasiswa UI, wah mahasiswa UI berapa ribu gitu kan, itu harus disurvei gitu. Saya nggak bisa bilang baik, sedang atau jelek gitu ya. Itu bahkan ada loh surveinya tentang kualitas tidur ya, kuesioner maksud saya itu harus disebarin gitu. Jadi saya nggak bisa bilang atas nama eh, mahasiswa UI karena yang datang ke klinik juga nggak mewakili seluruh mahasiswa UI ya gitu. Nah tapi kalau ditanya Kak, mahasiswa-mahasiswa yang datang ke konseling ya, jadi kan memang ada di area saya nih, mahasiswa-mahasiswa yang datang di konseling ada nggak yang punya masalah yang diceritakannya berkaitan sama masalah tidur? Ada jawabannya gitu ya. Banyak nggak? Ya, ya banyak, lebih dari satu dan sering ditemui. Tapi kalau banyaknya apakah mewakili mahasiswa UI? Belum tentu gitu ya. Nah, masalah-masalah terkait tidur yang sering diceritakan dalam konseling itu ya masalah kesulitan tidur, badan udah capek tapi kemudian nggak bisa tidur gitu ya, atau masalah ketika tidur mimpi buruk gitu sehingga pas bangun juga kayak capek kayak gitu ya, atau masalah tidur itu juga terkait eh, sudah banyak waktu yang dialokasikan untuk tidur, maksudnya udah tidurnya udah banyak tapi pas bangun tuh masih tetap eh, kayak sulit mengajak diri bangun gitu Bu, ada masih mau tidur gitu-gitu ya. Nah itu masalah-masalah yang dikeluhkan di mahasiswa-mahasiswa yang datang konseling yang terkait sama tidur gitu ya, selain masalah lain tentu saja. Dan itu ada gitu. Biasanya yang konseling itu kebanyakan em, dia itu stres atau gimana Bu dampaknya? Kan itu banyak ya Bu yang konseling ke Ibu terkait kurangnya kualitas tidur itu Bu ya. Oke, ini coba diformulasikan dengan lebih baik lagi pertanyaannya. Iya, iya Bu. Kan biasanya Temennya mungkin bisa juga bantu. Mungkin Silakan. izin membantu. Karena kan kebanyakan kan kalau mahasiswa UI kan tadi Ibu bilang sering konsultasi terkait gangguan tidur. Nah, itu ada dampak ke kayak gangguan stres atau mungkin depresi nggak sih, Bu? Untuk mahasiswa-mahasiswanya tersebut gara-gara gangguan tidur. Gitu maksudnya. Jadi gini, saya formulasikan lagi ya, bahwa bukan kebanyakan mahasiswa UI eh,
mengalami gangguan tidur ya, tapi tadi saya menyampaikan mahasiswa-mahasiswa yang menjalani konseling di Klinik Satelit UI ada beberapa atau bahkan banyak atau sering mengeluhkan tentang hal-hal yang terkait sama gangguan dalam tidurnya gitu ya. Jadi ini mahasiswa-mahasiswa yang konseling yang saya ceritain ya. Nah, kalau pertanyaannya ada dampaknya nggak sih ke stres, ke depresi, ke ini? Nah, mahasiswa yang konseling itu kan konseling karena ada masalah gitu. Jadi justru dibalik karena ada masalah yang mereka alami secara psikologis, ada masalah mental emosional yang mereka alami, entah itu stres, entah itu ada kecemasan, entah itu kondisi depresi. Nah, kondisi-kondisi psikologis ini mempengaruhi kualitas tidurnya, gitu ya. Nah, jadi udah pengen tidur tapi pikirannya masih aktif, kecemasannya tinggi, gini gini gini, mengkhawatirkan banyak hal. Udah berusaha untuk tidur, udah di kasur segala macam, tapi emosi sedihnya sangat intens sehingga nggak cukup rileks untuk tidur. Kan tidur tuh kita bisa tidur kalau kita rileks ya. Kayak gitu. Jadi justru sebaliknya Kak. Karena yang saya ceritakan adalah mahasiswa yang datang ke konseling, ya maka mereka punya masalah. Kan kalau nggak punya masalah kayaknya pada nggak datang konseling ya. Nah, masalah yang mereka hadapi ini mempengaruhi kualitas tidurnya, gitu. Nah, tapi kalau ditanya, sebenarnya secara psikologi, secara tinjauan psikologis, orang yang kualitas tidurnya buruk atau kurang baik, itu berpengaruh nggak sih ke kesehatan mental? Nah, itu beda lagi kan pertanyaannya ya. Jadi ini orang-orang yang mungkin dia nggak konseling, mungkin dia adalah mahasiswa ekstensi FKM gitu ya. Terus punya masalah dalam tidurnya, kualitas tidurnya kurang bagus dalam arti udah entah kurang tidurnya, entah pas bangun tidur nggak fresh tadi gitu ya. Itu kira-kira berpengaruh nggak ke kesehatan mentalnya? Nah, itu pertanyaan yang kedua yang berbeda ya kan. Nah, kalau secara teoritis ya tentu saja berpengaruh gitu. Ya, sangat mungkin berpengaruh gitulah. Karena tadi tidur itu adalah kondisi di mana kita beristirahat kan. Nah, ketika kita nggak cukup mengistirahatkan organ-organ kita, termasuk nggak cukup mengistirahatkan pikiran kita, ya, mind gitu, ya pastinya ketika besoknya kita akan menggunakan si organ, si tubuh, si pikiran kita ini, ya dia akan bekerja kurang optimal gitu. Ya kayak mobil gitu kan dipakai terus nggak dimatiin, nggak diistirahatin ya kan pasti lama-lama juga bensinnya habis ya. Mesin-mesinnya juga panas ya, handphone gitu ya, dipakai terus tapi nggak diistirahatin, nggak di-charge ya kan panas dan seterusnya. Apalagi kayak manusia. Jadi dan kondisi 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 diforsir ini akan berpengaruh nggak cuma ke fisik tapi juga mental. Ya, salah satunya adalah kemampuan berpikir ya. Mungkin akan menurunkan orang-orang yang kualitas tidurnya bermasalah, mungkin akan menurunkan kualitas dia dalam belajar, konsentrasi, fokusnya, seperti itu. Nah, kemudian juga berkaitan juga dengan emosi ya. Kan emosi itu juga ini dengan otak ya, diatur di otak. Nah, itu juga akan berpengaruh bahwa ya apa emosinya nggak cukup istirahat ya akhirnya sedih berkepanjangan, cemas berkepanjangan gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi pasti kondisi psikologisnya gitu. Hmm, itulah kira-kira. Baik Bu, tadi kan terkait emosi sama stres, kelelahan gitu ya Bu, yang mempengaruhi dampak dari kurangnya kualitas tidur. Nah, ini saya pernah baca ya Bu, itu ada kualitas tidur itu juga mempengaruhi dari diet. Itu benar atau tidak ya Bu? Dari pandangan psikolog. Oke. Nah, diet itu berarti asupan makanan ya. Iya, betul. Nah, itu nanti bisa ditanyain pas lagi wawancara dokter ya. Karena itu kan kaitannya fisik ya. Kita ngasih asupan makanan ke apa namanya ke badan tuh kira-kira mempengaruhi nggak metabolisme organ dan seterusnya gitu. Lebih tepatnya itu kapasitasnya dokter untuk menjawab.
bahwa apakah diet berpengaruh pada kualitas tidur. Ya, kalau secara psikologis lebih kepada untuk tidur kita butuh rileks. Nggak mungkin kita bisa tidur dengan berkualitas kalau badan kita belum siap untuk rileks. Contohnya, ya, kita lagi ngejar deadline. Ya, mungkin teman-teman nih begadang karena ngejar deadline. Ya, nah, tapi bisa tuh Bu ketiduran. Nah, tapi kita lihat bangunnya fresh nggak gitu. Karena tidurnya nggak dalam keadaan rileks kan. Mungkin ketiduran di depan laptop ya atau di atas laptop kayak gitu. Nah, jadi eh, apapun bentuk tuntutan yang bikin kita nggak rileks itu besar kemungkinan akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Tapi kan kita ada tuntutan-tuntutan yang nggak bisa kita hilangkan, ya kan? Ya emang harus kerjain tugas, emang harus belajar buat ujian. Nah, tapi bagaimana kita mengistirahatkan dulu diri kita dari tuntutan-tuntutan itu. Jadi kayak, oke, stop dulu malam ini, besok lanjut lagi. Nah, kemudian kita melakukan hal-hal yang membuat kita rileks, baru itu akan mempengaruhi. Nah, kaitannya sama diet itu baik kaitannya sama asupan makanan kan. Apakah kalori yang kurang atau perut yang masih terasa lapar gitu ya, itu akan mempengaruhi rasa rileks seseorang ketika mau tidur. Mungkin saya mikirnya gitu. Cuma ya untuk lebih detailnya karena ini berkaitan sama asupan ya itu akan terjawab dengan tinjauan kedokteran sih menurut saya fisiologisnya seperti apa. Ibu, terima Ya, kasih. baik Bu. Kalau misal ini kan yang tadi itu kita tanyakan terkait dampaknya ya Bu. Coba kita bergeser. Kalau misalkan gimana sih Bu menurut Ibu kondisi lingkungan ideal yang untuk kita mendapatkan kualitas tidur yang baik itu bagaimana ya Bu? Oke, kondisi lingkungan yang ideal dalam arti kan suasana ya. Nah, tadi sih prinsipnya sebenarnya untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, pastikan tubuh kita ini sudah rileks gitu. Nah, apa yang bisa membantu tubuh kita rileks? Ya, adalah kondisi yang membuat tubuh kita nyaman gitu. Pertama ya, pastikan kita nggak dalam keadaan lapar gitu kan ya. Kemudian pasti itu akan mengganggu kondisi rileks kan kalau kita lagi kelaparan. Ada orang yang lapar malah emosi gitu kan. Nah, terus yang kedua, pastikan kita tidak sedang dalam keadaan otak kita, pikiran kita nggak sedang dalam keadaan aktif memikirkan atau memecahkan masalah. Jadi ya gimana Bu kalau lagi ada masalah, gimana kalau lagi ada tugas ya kita tenangkan dulu pikiran kita bahwa masalah itu akan bisa dilakukan di waktu keesokan harinya. Nah, terus yang ketiga, ya tubuh kita secara keseluruhan itu bisa nyaman dengan suasana yang kita bangun ya, dibantu dengan suasana yang kita bangun seperti suhu sekitar ya, ya apa modifikasi suhu ruangan tempat kita tidur di suhu yang membuat diri kita nyaman. Ada orang yang senang anget, ada orang yang lebih nyaman dingin gitu ya. Nah, itu dipastikan itu apa disesuaikan gitu ya, termasuk misalnya baju yang dipakai kayak gitu ya, itu kan membuat orang lebih rileks tergantung apa hal yang membuat tubuhnya nyaman gitu. Nah, terus yang berikutnya juga adalah pencahayaan. Apalagi kalau bicara tentang tidur ya, yang membuat tidur lebih lelap itu kan ada hormon namanya melatonin ya. Nah, hormon melatonin itu terstimulasi dengan suasana yang gelap gitu. Ya, jadi ketika gelap ya itu hormon itu akan lebih teraktivasi dan dengan banyaknya hormon melatonin itu tidur seseorang akan lebih deep gitu ya lebih dalam dan itu akan membuat jadi lebih berkualitas kayak gitu mungkin beberapa hal seperti itu termasuk juga suara ya suara juga harus dipastikan suara yang lebih yang membuat nyaman gitu karena ada orang-orang yang tidurnya misalnya sulit karena bahkan ya ada yang dengan orang-orang yang mungkin kecemasannya cukup agak tinggi dengar suara apa detak jarum jam ya tek 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 itu terganggu juga jadi memang perlu kita memahami apa yang membuat kita rileks gitu dan nggak bisa disamakan juga antar satu orang ke orang lain
Baik, Bu. Izin bertanya, Bu, terkait kan kebanyakan mahasiswa kan yang konseling terkadang kan gak bisa tidurnya mungkin karena dia itu kan kena tugas akhir. Ada nggak sih, Bu, yang untuk mahasiswa tingkat akhirnya gara-gara dia stres eh skripsinya belum kelar-kelar nih, terus deadline dari itunya, terus jadinya nggak bisa tidur kayak gitu di klinik Makaras itu. Terima kasih. Jadi pertanyaannya apa? Eh, Suka ada nggak sih Bu yang mahasiswa tingkat akhir yang mau skripsi itu sering konsultasi terkait tidurnya? Oke. Jadi pertanyaannya untuk mahasiswa tingkat akhir ya. Sama jawabannya dengan yang tadi ya, bahwa yang konsultasi itu datang karena punya masalah, ya kan? Nah, biasanya kalau mahasiswa tingkat akhir yang terkait dengan skripsi, masalah utama yang dia ceritakan ya masalah dalam penyelesaian skripsinya gitu. Nah, tapi karena ada masalah dalam penyelesaian skripsinya, dalam dia ngerjain skripsi itu, ya saat dia mengerjakan skripsi ini mungkin ada masalah apapun lah ya, masalahnya banyak nggak bisa kita berasumsi ya, tapi memang ada berbagai gitu ya, problem seputar penyelesaian skripsi ya, mulai dari bahan-bahan referensinya yang sulit, terus mungkin komunikasi dengan pembimbing, ketakutan nggak bisa sidang, pas sidang gitu banyak lah ya, masalah-masalah yang melatar belakangi seseorang mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian skripsi gitu. Nah, masalah-masalah itu terkadang sebagian mengganggu pola tidurnya gitu, karena mungkin memang secara waktu banyak banget yang harus dibaca, diketik dan seterusnya sehingga jam tidurnya berkurang, atau juga berkaitan dengan bagaimana ya mereka mencemaskan hasil atau proses dari skripsi itu gitu, sehingga ya itu mengganggu tadi kondisi rileks untuk bisa tidur. Baik, Bu, terima kasih. Tadi kan gara-gara apa tuh? Mungkin karena stresor dari saat mau skripsi kan bisa gangguan tidur. Nah, itu Bu, gimana sih Bu cara kita untuk mengatasi agar kita itu bisa tidur saat kita itu memang benar-benar kayak deadline. Kalau kayak skripsi kan dia udah ditekan istilahnya harus sidang gitu, sedangkan dia itu masih takut gitu, cemas gitu Bu. Apakah ada tips tersendiri untuk biar kita itu lebih tenang? Terima kasih Bu. Kalian ini mahasiswa tingkat akhir ya? Kalau saya bentar lagi, Hah? saya bentar lagi habis siang. Eh, Saya soalnya menarik, kan ini sebenarnya penelitiannya tentang kualitas tidur. Sebenarnya itu kan gak cuma dialami oleh mahasiswa tingkat akhir, ya bahkan mahasiswa baru juga ada ketika mereka misalnya overthinking dalam proses adaptasi gitu ya, punya teman apa enggak, bisa apa enggak kuliahnya, ngikutin kuliah bisa enggak ya, apalagi sambil kerja. Mahasiswa ekstensi udah lama nggak kuliah terus masih bisa gitu loh. Jadi jangan sampai nih, kan ini lagi belajar metodologi penelitian ya. Jadi dalam penelitian kualitatif tuh kita memang harus fokus sama tema kita gitu. Ya, jadi nggak terkait sama keadaan diri kita doang. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya tips, justru saya mikirnya ya udah tips untuk meningkatkan kualitas tidur gitu kan. Nah, jadi tips yang pertama adalah kita perlu mengenali apa kekhasan atau kebutuhan diri kita yang membuat kita bisa lebih rileks. Gitu tadi ya, entah itu suasana, entah itu situasi, entah itu apa gitu ya, yang apa suhu gitu ya, kita sukanya tuh yang kayak gimana yang bikin diri kita rileks, itu satu. Jadi kita harus kenalin, jangan sampai eh, kita ngikutin orang tapi itu ya udah matiin AC-nya misalnya, atau oh pakai AC yang dingin, oh ternyata kita alergi dingin gitu kan misalnya ya, atau oh tidur nggak boleh makan sebelum tidur, nanti jadi ini ya, memang benar. Tapi kalau kita dalam keadaan lapar, kita hanya tegang, emosi ya, emosi gitu ya, dan gelisah, ya kita nggak bisa ngikutin tips itu. Jadi kenali apa kekhasan dan kebutuhan diri kita untuk bisa rileks gitu. Nah, terus yang kedua adalah
dengan kita mengenali itu, kita menciptakan lingkungan yang nyaman, yang bikin rileks buat diri kita, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tenangkan pikiran. Karena biasanya badan kita udah mau rileks nih, tapi pikirannya masih aktif. Oh, besok ngapain nih? Besok nanti kalau gini gimana? Ya, makanya overthinking ya, ada jam overthinking sedunia tuh katanya ya, tengah malam. Nah, kita harus tenangkan pikiran. Cara tenangkan pikiran gimana? Ya kita coba mengenali apa pikiran yang memenuhi pikiran kita dan apakah yang kita pikirkan itu harus diselesaikan saat itu, saat mau tidur gitu. Kalau nggak harus ya udah kita katakan ke diri kita oke istirahat pikirkan besok lagi gitu ya. Jadi apa namanya seperti itu. Nah berikutnya adalah penggunaan gadget alat elektronik karena itu secara langsung ya justru mengaktifasi otak kita padahal kita mau istirahatkan kan kadang aduh nggak bisa tidur nih scroll sosial media dulu deh. Nah, justru ketika kita scrolling itu, kita mengaktifkan otak, bukan mengistirahatkan otak. Jadi justru kita perlu menghindari atau meminimalkan penggunaan gadget sebelum tidur. Ada yang bilang sekitar 1 jam sebelum tidur, kita udah nggak pegang gadget, atau setengah jam sebelum tidur, kayak gitu. Nah, kemudian apa nih yang dilakukan ketika kita udah nggak megang gadget tapi belum bisa tidur nih Mbak gitu ya. Nah, kita perlu melakukan hal-hal yang meningkatkan kondisi rileks kita. Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah relaksasi pernafasan ya. Jadi coba kita nafas rileks ya. Ada banyak-banyak teknik pernafasan ya. Nafas yang dihitung misalnya 4-7-8, tarik nafas dalam 4 hitungan, tahan dulu 7 hitungan, hembuskan 8 hitungan gitu ya. Nah, pokoknya pernafasan relaksasi ini adalah hal yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan kondisi rileks kita gitu. Karena dan kenapa akhirnya pernafasan relaksasi karena nafas yang lebih rileks itu mengaktifkan syaraf parasimpatis ya, yang secara nggak langsung itu juga membuat organ-organ kita jadi lebih santai ya, kayak jantung berdetak lebih lambat gitu ya, dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu sih kira-kira ya. Dan satu lagi sih mungkin ada orang-orang yang punya cara ya bahwa untuk bisa tidur yang nyenyak bukan orang-orang ya. Jadi ini konsepnya gini, untuk bisa tidur yang nyenyak itu adalah akumulasi dari seharian kita. Ya, kalau seharian nih kita cemas, banyak kerjaan segala macam, pasti kita susah tidur nyenyak, makanya kita perlu relaksasi tadi. Ya, kalau tadi kita masih lapar gitu, kita susah tidur nyenyak, makanya kita harus mengenyangkan tubuh kita, walaupun nggak habis makan langsung tidur ya, tapi memastikan kebutuhan tubuh kita terpenuhi. Nah, termasuk adalah olahraga. Ya, ketika tubuh kita cukup ya, oksigen resirkulasi oksigennya baik dengan olahraga di pagi, siang atau sore, nah itu juga akan membantu kita akan lebih nyenyak ketika tidur. Itu kira-kira tips-tipsnya. Baik, terima kasih untuk tips-tipsnya. Semoga dengan tips-tips kayak gini juga kita bisa lebih aware lagi kali ya kan. Karena kan memang apalagi yang mahasiswa ekstensi udah kerja, kursus kuliah, terkadang memang stresnya itu bisa memang mengganggu pas saat tidur. Baik, terima kasih untuk Ibu Ika. Mungkin kalau untuk dari sisi psikologi sih mungkin sudah diwakilkan oleh teman-teman tadi untuk pertanyaannya. Hmm, kalau dari saya sih ya mungkin nanti saya lebih ke klinis ke dokter nanti untuk yang bertanya tentang apa namanya karakteristik mahasiswa UI ya dan mengenai kualitas tidur gitu. Mungkin dari Kak Lista, kalau misalkan sudah cukup, bisa kita. Mungkin cukup sekian Bu untuk wawancaranya. Terima kasih banyak Bu udah menyempatkan waktu untuk wawancara pada kelompok ini. Terima kasih banyak. Lalu Oke, lalu mungkin nanti kalau mungkin saya mungkin kunjung-kunjung kalau lagi stres ke klinik itu mungkin ya untuk nanti juga kan silakan. bisa karena kan kebanyakan mahasiswa ekstensi itu kadang
kadang takut sih Bu, bingung juga apakah harus atau enggak, karena kan kadang suka kebentrok waktu. Kalau pengen curhat atau apa, kadang kan emang suka itu. Mungkin nanti kita akan sharing lagi paling Bu nanti di lain kesempatan. Terima kasih ya Bu. Oke, Terima kasih banyak atas waktunya, sukses Bu. semuanya. Yuk, saya pamit ya. Baik Bu.